Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatal fudala, hafizakumullahu jami'an. Sahabat al-aizza yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai macam nikmat, kemudian diiringi dengan salawat serta salam atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallahu Jalla Jalaluh. Ketika kita melihat dengan seksama yang berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu pasti sebagian besar kaum muslimin pun merayakannya. Maka sudah berbanyak sekali, bertahun-tahun sering kita merayakannya. Tetapi ikhwatal fudala, hafizakumullahu jami'an, ketika kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita sering dapat di majlis-majlis maulid, yang mungkin sering kita dapat dari beberapa kajian dan daurah, cobakah kita cermati beberapa yang dimana berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quranul Karim itu membahas tentang bagaimana ada sifat yang spesial dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah khuluq. Yang kedua adalah uswah. Maka kata khuluq ini terdapat di ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwatul fudala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan betapa Masya Allah, Tabarakallahu Jalla Jalaluh, mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disematkan wa innaka, dan sungguh kamu. Yang dimaksudkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka mal muradu bi khuluqin 'adzim, kata para mufassir, maka di sini maksudnya adalah wa innaka 'ala dinin 'adzim. Maka di beberapa kitab tafsir lainnya juga mengatakan bahwasanya al muradu bidzalika dinul Islam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah, ya, ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah itu menyampaikan kana khuluquhul Quran. Maka kita bisa mengambil contoh peristiwa yang dimana kana khuluquhul Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas di ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, hanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hanya kaum mukminlah yang bersaudara dalam ayat ini. Maka Rasulullah mempraktekkan bagaimana persaudaraan di antara bangsa Arab pada saat itu dengan cara yang ihsan. Maka di sini Rasulullah SAW mementingkan persaudaraan bukan hanya sesama bangsa Quraisy saja, bukan hanya umurnya sama saja, yang sesama, yang sebaya, tetapi ternyata ada sisi lain yang sangat luar biasa yang ada di diri Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW itu kepada anak-anak kecil. Maka dijelaskan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Maka di sini ada salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad SAW ternyata diberikan hadiah yang sangat banyak dari kaum muslimin yang berada di Madinah menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini ada seorang ibu-ibu, atau kita menyebutnya emak-emak,
Ya, ada seorang emak yang menghampiri Nabi kita Muhammad SAW. Ini dijelaskan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Maka di sini emak tersebut ternyata membawa anak kecil yang lucu, ternyata rambutnya pun juga sedikit berantakan, ya namanya anak-anak. Maka dia menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, ini orang lain memberikan sesuatu yang terbaik, maka aku akan memberikan sesuatu yang terbaik juga. Maka ini aku serahkan anakku ini untuk menjadi khadimuka. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menerima dengan ceria dan gembira. Maka ada peristiwa yang sangat melekat di diri Anas bin Malik ketika itu. Apa? Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, pada saat itu Nabi Muhammad SAW meminta Anas bin Malik untuk dengan menyuruh keperluan sesuatu. Maka ketika dia pergi namanya anak-anak, ya akhirnya dia pergi tapi nggak langsung mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ternyata bermain dengan teman-temannya. Maka ternyata ya Nabi Muhammad SAW ternyata berada persis di belakang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa yang terjadi? Mungkin kalau misalnya ketika ada seorang anak ya di sebagian kalangan bisa jadi ya ketika ada anak-anak yang disuruh nggak mau pasti akan terbesit, ini anakku nggak mau disuruh. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu memanggil Anas dengan panggilan yang sangat unik. Ya Unais, wahai anak kecil yang lucu-lucu. Panggilan Unais itu dari isim tasghir fu'ail. Ya kalau bahasa kitanya bocah lanang dan segala macamnya. Ya, maka ternyata di sini Nabi kita Muhammad SAW memanggil Anas bin Malik bukan dengan cercaan dan hinaan, tapi dengan panggilan sayang. Maka membekas di diri Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi tidak pernah marah sedikit pun kepadaku. Maka kita lihat inilah akhlak Nabi kita Muhammad SAW bagaimana dalam berukhuwah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bagaimana kita bersaudara, berbangsa dan beragama. Maka aneh rasanya kalau kita ternyata tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana mungkin kita bisa jadi sering merayakan perayaan Nabi Muhammad SAW, bahkan sering kita mengikuti kajian daurah sirah Nabi Muhammad SAW, tapi urusan yang terkecil saja yang sebenarnya penting bagaimana kita bersaudara, maka ternyata kalau tidak menjalaninya maka kita patutlah sedih ya ibadallah. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan bahwasanya sungguh engkau wahai Nabi Muhammad SAW berada khuluqin azim, dinun azim, yang dimana sebagian para ulama juga menyebutkan al-muradi bil al-khuluq yakni ma ya'khudhu bil insan yakni min adabin, yang dimana orang tersebut mengambil sebuah ajaran yang terbaik dari setiap insan, ya, yang dimaksud di sini adalah perkara yang baik. Maka di sini seakan-akan para ulama itu menyampaikan kakhilqati, seperti alami. Maka bagaimana kita mengaku diri kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berukhuwah, bersaudara satu sama lainnya. Bukan hanya di Islam saja, tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, Tabarakallah, pada saat itu pernah menyuapi seorang nenek-nenek Yahudi. Maka berukhuwah, berbangsa, beragama ini sangat penting ya ibadallah. Ini yang Rasul contohkan kepada kita. Maka dengan hadirnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini sudah masuk bulan Rabiul Awal, maka inilah ikhwatal fudalah hafizukumullahu jami'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan ukhuwah kita sebagaimana Rasulullah SAW berukhuwah. Ayat yang kedua ya ibadallah yang berkaitan dengan uswah. Maka dijelaskan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mal muradu bil uswah yakni al-qudwah. Al-qudwah hasanah, suri tauladan yang baik ya ibadallah. Banyak para sahabat yang memberikan testimoni bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan sifat yang terbaik, memberikan uswah yang terbaik. Salah satunya apa ya ibadallah? Ketika Rasulullah SAW itu mau mendoakan para sahabatnya ridwanullah alaihim, yang dimana ya ketika mungkin bisa jadi ada orang yang mungkin tahu saudaranya ini akan berperilaku seperti ini tapi tidak mau mendoakan, tapi Nabi Muhammad SAW itu mendoakan para sahabatnya ya ibadallah.
Wabil khusus bagaimana kudwahnya Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana mendoakan yang baik-baik. Bagaimana doa yang baik-baik di sini? Maka di sini ada salah satunya, yaitu ketika sepupunya Rasulullah SAW, punya sepupu bernama Abdullah bin Abbas, yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, mufassir dari kalangan para sahabat. Maka doa yang disampaikan Rasulullah kepada sepupunya sekaligus sahabat ya Rasulullah SAW ridwanullahi alaihim, maka menyampaikan dengan doa yang terbaik, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bukankah ini qudwah hasanah, kita mencontohkan Nabi Muhammad SAW mendoakan yang baik-baik? Maka menjadi pertanyaan besar buat kita, ya ibadallah, hafizukumullah jami'an. Jangan-jangan kita bersaudara, jangan-jangan kita ya memiliki teman, tapi kita lupa bagaimana cara bersaudara. Salah satunya yang dimana Rasulullah SAW melakukan adalah bersaudara dengan melakukan tindakan yang baik dan mendoakan yang baik-baik. Maka dengan doa yang baik ini ternyata membekas diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka ikhwatul fudhala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari momentum di bulan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, ya di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, mari kita tanamkan dua sifat terbaik Nabi Muhammad SAW yang mungkin bisa jadi kita lupa, yaitu bagaimana cara kita yaitu mengikuti akhlak yang dimana disampaikan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kana khuluquhul Quran, dan juga yang kedua ya bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan qudwah hasanah dengan cara mendoakan yang baik-baik, ya ibadallah. Maka ikhwatul fudhala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya sebatas di dunia saja, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW di dunia dan juga nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Perbanyaklah salawat agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya Al-Fakir pribadi Muhammad Habibullah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa di bawah sinar. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud.
Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.